Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca, mendengar, dan belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai 2. Bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai nats renungan kita pada malam hari ini, Rabu 18 November 2020 di Almanak GKPI dalam kitab Ratapan 3 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah yang berjudul berpengharapan kepada Tuhan, atau seperti kidung nyanyian kita tadi yang berjudul dengan harap akan Tuhan. Kitab Ratapan ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam
atas kehancuran kota Yerusalem atau ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Yeremia melihat itu semua. Dia juga mengalami penderitaan karena hukuman Tuhan bagi bangsanya. Yeremia merasakan kegagalan dalam pelayanannya karena mereka tidak taat akan Allah. Kita sebagai manusia diciptakan untuk tidak membuat sedih Tuhan, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Sebagaimana Yesus hidup di bumi dan taat sampai mati di kayu salib, hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dan tidak terikat dengan segala hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran hati yang dimiliki oleh Nabi Yeremia adalah kepedulian yang sangat luar biasa. Dia merasa sangat kesunyian dan tak berdaya bagaimana dia untuk menjalani kehidupan. Dia masih merasa kecewa bagi bangsa yang begitu sulit memahami apa yang menjadi kehendak Allah bagi bangsanya. Tentunya adalah sebuah pertobatan yang sangat dikehendaki oleh Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah juga gambaran hati seorang Nabi Yeremia yang peduli akan kehidupan bangsa Israel. Pedulilah dengan orang-orang yang dalam kesusahan. Pedulilah dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Pedulilah dengan di mana kita dalam satu persekutuan dengan jemaat Tuhan. Pedulilah dengan saudara seimanmu, seperti Tuhan yang sangat peduli akan kehidupan kita. Mulailah dengan hal yang sederhana. Kita para pengerja rohani yang melayani Tuhan, kita juga adalah bagian yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Mari jemaat yang sudah juga mengetahui firman Tuhan, mari kita mendoakan umat yang mengalami penderitaan di dalam persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan di masa penderitaan bangsa Israel di pembuangan, ia mengaku kepada Tuhan bahwa sudah tidak sanggup untuk menjalani hidup dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ratapan yang menjadi pengharapan, orang yang beriman tidak perlu berputus asa. Orang yang beriman akan melihat masalah atau pergumulan itu adalah sebuah pengharapan. Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Kita diajarkan untuk mencari Allah atau mencari Kristus, yaitu mencari Yesus dengan segala ajarannya. Kita dapat memulainya dengan membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan menguatkan dan memotivasi hidup kita untuk tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Apapun itu masalah atau pergumulan dalam hidup kita, tidak lagi menjadi hambatan, tetapi jalan untuk mewujudkan pengharapan. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi masalah. Demikianlah renungan singkat firman yang boleh kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Marilah kita kuat di dalam Tuhan
dan berpengharapanlah di dalam Dia. Demikianlah firman buat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Biarlah lewat tuntunan, pertolongan, dan kekuatan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan, apabila ada saudara kami, jemaat kami Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan atau duka cita yang sangat mendalam. Biarlah Tuhan mereka senantiasa berpengharapan kepadamu, karena kami Kau tahu Tuhan, Engkaulah sumber penghidupan, Engkau adalah sumber kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.